aku Lintang. Sekarang kita akan belajar SWOT. Yuk. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 4 elemen kunci: strengths, weaknesses, opportunities, dan threats, yang terlibat dalam sebuah proyek, bisnis, organisasi, atau bahkan individu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi, kekuatan S dan peluang O, sambil meminimalkan atau mengatasi kelemahan WW dan ancaman T. Kekuatan adalah atribut positif dan keunggulan internal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Ini adalah hal-hal yang dilakukan organisasi dengan sangat baik, atau sumber daya unik yang dimilikinya. Contohnya termasuk merek yang kuat, tim yang sangat terampil, atau teknologi eksklusif. Kekuatan bersifat membantu, helpful. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan internal yang dapat menghambat kinerja dan menghalangi pencapaian tujuan. Ini adalah area di mana organisasi tertinggal dari pesaing atau perlu perbaikan. Contohnya adalah modal yang terbatas, kurangnya pengalaman, atau proses operasional yang tidak efisien. Kelemahan bersifat menghambat, harmful. Peluang adalah faktor-faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Ini biasanya muncul dari tren pasar, perubahan teknologi, atau kondisi sosial ekonomi yang positif. Contohnya meliputi pasar baru yang belum terlayani, atau perubahan peraturan yang mendukung. Peluang bersifat membantu, helpful. Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang berpotensi membahayakan kinerja atau keberlangsungan organisasi. Ini adalah risiko yang harus diantisipasi dan dihindari. Contohnya termasuk masuknya pesaing baru yang kuat, kenaikan harga bahan baku, atau resesi ekonomi. Ancaman bersifat menghambat, harmful. Cari tahu tentang balance sheet dan perhitungan laba rugi Yuki yang akan dijelaskan oleh sahabatku Clara. Perhitungan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode dengan menghitung pendapatan dan beban. Analisis neraca melibatkan komponen aset, liabilitas, dan ekuitas, sementara perhitungan laba rugi fokus pada pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, dan pajak untuk menentukan laba bersih. Perhitungan laba rugi. Tujuan: mengukur kinerja keuangan perusahaan dan profitabilitasnya selama satu periode, misalnya satu kuartal atau satu tahun. Komponen: pendapatan revenue, peningkatan aktiva atau arus masuk kas dari kegiatan operasional utama, harga pokok penjualan HPP, biaya langsung untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual, beban operasional, biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis seperti gaji, sewa, dan pemasaran, keuntungan atau kerugian, selisih antara pendapatan dan biaya. Analisis NWC adalah analisis modal kerja bersih net working capital yang berfungsi untuk mengukur kesehatan keuangan jangka pendek suatu perusahaan. NWC dihitung dengan mengurangi liabilitas lancar dari aset, lancar untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Analisis ini juga digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan dan efisiensi operasionalnya. Dengan nilai NWC yang positif, menunjukkan perusahaan memiliki aset yang lebih besar daripada utangnya. Satu pembahasan lagi nih kawan, yaitu analisis risiko yang akan diterangkan oleh Shinta sebagai berikut. Analisis risiko bisnis adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Proses ini mencakup analisis risiko strategis, kepatuhan, operasional, dan reputasi, serta membantu perusahaan dalam menyusun strategi mitigasi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk melindungi bisnis dari kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan memastikan kelancaran operasional. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, mengenali potensi masalah yang mungkin muncul, baik dari faktor internal maupun eksternal seperti persaingan, perubahan pasar, atau masalah operasional, menyusun strategi mitigasi, mengembangkan tindakan, pencegahan dan penanganan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang teridentifikasi, meningkatkan pengambilan keputusan, memberikan data dan wawasan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan terinformasi, memaksimalkan potensi keuntungan dengan meminimalkan kerugian.
perusahaan dapat lebih fokus pada pertumbuhan dan profitabilitas. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali. Hihi.